Kejahatan tidak mengenal batas negara. Ketika pelaku melarikan diri atau ketika sindikat internasional beroperasi di wilayah Indonesia, Polri tidak bekerja sendirian. Penegakan hukum lintas batas adalah perwujudan kedaulatan yang menjangkau secara global, ditopang oleh pilar-pilar kerjasama internasional yang kokoh. Pilar utama penindakan ini adalah perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance atau MLA, bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Melalui MLA, Indonesia dapat meminta bantuan penegak hukum negara lain untuk pemeriksaan saksi, penggeledahan, hingga penyitaan aset. Sementara ekstradisi adalah proses penyerahan buronan yang didasarkan pada perjanjian antar negara. Jika perjanjian bilateral belum ada, peran NCB Interpol Indonesia menjadi vital. Ekstradisi ini sebenarnya adalah satu mekanisme kerjasama antar negara. Jadi mekanisme kerjasama formal antar negara di mana tujuannya adalah untuk dapat mengejar para buronan pelaku tindak pidana untuk dapat diserahkan kepada negara peminta untuk melanjutkan proses hukum. Orang sering salah kaprah nih, coba kita kejar dulu buronannya dengan MLA. Nah, MLA itu tidak bisa untuk menyerahkan buronan, tapi MLA itu merupakan kerjasama untuk dalam hal pemberian alat bukti. Jadi dalam hal kalau misalkan ada penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan ataupun eksekusi pengadilan yang melibatkan alat bukti atau aset, nah itu bisa melalui MLA. Jadi lebih kayak kita mau butuh kesaksian nih dari saksi yang ada di luar negeri, itu menggunakannya bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Atau kita butuh informasi mengenai keberadaan, nah itu pakainya bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Tapi untuk ekstradisi tidak bisa menggunakan MLA. Ambil contoh kasus buronan Adrian Gunadi, mantan pimpinan Investre yang diduga merugikan masyarakat triliunan rupiah dan melarikan diri ke Qatar. Kepergiannya adalah tantangan sebab negara tempatnya bersembunyi belum memiliki perjanjian ekstradisi bilateral dengan Indonesia. Namun Polri bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan kementerian terkait tidak berhenti. Koordinasi intensif dilakukan, red notice diterbitkan, komunikasi polis to polis yang difasilitasi oleh Interpol memungkinkan penangkapannya di Doha. Meskipun prosesnya rumit karena statusnya sebagai residen permanen di negara tersebut, Polri memanfaatkan jalur diplomasi dan law enforcement cooperation untuk akhirnya memulangkan buronan tersebut ke tanah air. Kalau kami menggunakan Interpol Channel untuk menangkap buronan, hanya cukup menghubungi perwakilan Interpol di negara tempat buronan itu melarikan diri, kami hubungi dan kemudian kami mintakan untuk penangkapan, kami kirimkan professional arrest maupun arrest warrant-nya berdasarkan Interpol Red Notice, di mana Red Notice itu adalah perintah untuk mengamankan, menahan sementara, kemudian diserahkan ke kami. Dan biasanya kami melakukan kerjasama itu tidak lebih dari 1 minggu. Kerjasama tidak hanya memulangkan WNI, Polri juga aktif membersihkan Indonesia dari jaringan sindikat internasional yang menggunakan negara kita sebagai basis operasi. Polri menangkap gembong kriminal Sri Lanka yang bersembunyi di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Kolaborasi antara kepolisian Indonesia dan Sri Lanka membuahkan hasil signifikan. Tim gabungan dari NCB Interpol Polri di bawah naungan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kepolisian Khusus Sri Lanka berhasil meringkus 5 buronan kelas kakap asal Sri Lanka yang merupakan DPO paling dicari di negara asalnya. Para buronan ini dikenal sebagai gembong kriminal yang terlibat dalam kasus-kasus serius, mulai dari jaringan narkoba internasional hingga pembunuhan sadis. Keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam memberantas kejahatan transnasional. Kasus lain
adalah kasus penangkapan sindikat penipuan internasional atau cyber scam. Pada 5 Juni 2025, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus penipuan internasional dengan modus operandi menyasar dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Sindikat kejahatan siber ini terindikasi beroperasi dari Kamboja, menargetkan korban di Indonesia melalui serangkaian manipulasi. Pengungkapan ini menunjukkan semakin canggihnya modus kejahatan lintas negara yang memanfaatkan celah digital dan kepercayaan publik. Dalam operasi penangkapan, polisi telah mengamankan 2 dari 3 tersangka yang terlibat aktif dalam sindikat penipuan tersebut. Sementara itu, 1 pelaku utama lainnya kini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang karena berada di Kamboja. Kami melakukan pengungkapan perkara terkait dengan kejahatan cyber dengan jenis tindak pidana itu adalah penipuan online dengan modus operandi melakukan penipuan terhadap nasabah PT TASPEN, di mana kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diantaranya pertama melakukan social engineering terhadap calon korban, kemudian yang kedua setelah berhasil menguasai korban, kemudian melakukan manipulasi terhadap informasi maupun data. Setelah memperoleh informasi atau data, kemudian melakukan pembelian atau menyarankan untuk melakukan pembelian materai. Ini modus-modus yang kita hadapi terkait dengan modus operandi PT TASPEN. Ada dari hasil koordinasi dengan PT TASPEN, kami koordinasi dengan sangat erat dengan PT TASPEN untuk dapat menangkap pelakunya, terutama terkait dengan data-data korban dan akses yang dilakukan oleh korban, sehingga kita bisa memisahkan mana akses yang dilakukan oleh pelaku dan mana akses yang dilakukan oleh korban. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, maka kami melakukan penyelidikan dan analisa, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa modus operandi ini itu adalah modus operandi yang melibatkan kejahatan internasional. Keberhasilan penindakan kasus-kasus lintas batas ini adalah sinyal tegas bahwa Polri memiliki kapasitas dan jaringan untuk mengejar pelaku kejahatan dimanapun mereka bersembunyi, dan akan terus memperkuat posisi Indonesia dalam pertempuran melawan kejahatan transnasional. Polri tidak hanya menangkap, tetapi juga memproses sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah representasi nyata bagaimana Polri menegakkan hukum domestik sambil menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. Jangan kira kalian lari ke luar negeri akan aman. Kami tetap kejar kemanapun. Begitu pula orang luar yang akan lari ke Indonesia, jangan kira Indonesia menjadi surga tempat pelarian. Nah, kapan? Nah, tertangkap hanya tinggal tunggu waktu.